Saya mau lihat itu tren Islamophobia ini ya, kenapa kemudian pemicunya itu semakin berkembang. Paling tidak ada dua hal yang kita bisa lihat dalam teori sosial dan teori komunikasi. Tentu saya lebih paham di teori komunikasi ya. Pertama, kalau kita lihat apa yang disebut dengan konstruksi sosial. Sekarang ini, kenapa cara berpikir orang ada sentimen terhadap Islam itu, sehingga ada kebencian? Ini karena dipengaruhi oleh perkembangan dunia digital yang semakin luas. Jadi kalau kita lihat kaitannya komunikasi dengan teori konstruksi sosial, apa yang sering diberitakan, itu ternyata memicu cara pandang seseorang bahwa itulah Islam yang radikal, itulah Islam yang tidak toleran. Sehingga kadang kita, sesama umat Islam sendiri itu, kita sering menaruh rasa kebencian. Ini berbahaya, rasa kebencian, rasa curiga yang berlebihan besar bahwa dia adalah orang yang teroris misalkan, dia tidak toleran. Padahal apa yang dipersepsikan belum tentu hal demikian. Misalkan ya, kita kadang-kadang itu, mohon maaf, kadang-kadang ketika simbol keagamaan melekat pada seseorang itu, kita anggap dia radikal, kita anggap dia konservatif, pokoknya hal-hal yang konotasi negatif, sehingga dampaknya seperti ini adalah ada rasa kebencian, kita menjaga jarak. Padahal sebenarnya soal perbedaan itu kan soal lumrah yang perlu kita tolerir. Makanya di mana-mana saya sering sampaikan, kita tidak perlu berdebat urusan pemahaman keagamaan selama dua hal: tidak keluar dari batas akidah keyakinan kita, yang kedua tidak keluar dari batas akal kewarasan berpikir kita. Hal-hal yang simbolik itu kan soal perbedaan saja. Jadi teori konstruksi sosial. Yang kedua, ada yang disebut dengan teori representasi. Nah, ini ada kaitannya tadi, bahwa ketika seseorang menggunakan simbol itu dilekatkan kepada dia, maka secara tidak langsung orang berpikir, oh bahwa itu bukan bagian dari kita. Padahal mestinya begini, yang aneh kita itu, orang bisa toleran misalkan terhadap orang yang di luar keyakinan dia, tapi justru di kita sendiri yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, kita justru menaruh kebencian besar, kecurigaan besar hanya pada persoalan label simbol-simbol keagamaan. Padahal kalau kita tarik dalam konteks besar negara kita, kan ada unsur kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap orang selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai falsafah kemanusiaan. Karena itu penting rasanya melihat kita sebagai umat Islam itu, misalkan sekarang hampir semua kita lihat itu masjid di mana-mana dibangun. Dan persoalannya adalah apakah masjid itu sebagai simbol ruhani, sebagai simbol pemersatu umat, sebagai simbol menguatkan nilai-nilai spiritual kita, itu dapat kita jadikan sebagai sentral. Kita bisa berbeda walaupun kita bisa bersatu walaupun kita berbeda di situ.